Nah, bagaimana sahabat sosial? Kurang bersyukur apalagi kita ini. Sudah dapat bantuan, sudah dipermudah penyalurannya, tapi kenapa masih ada ibu-ibu yang malas untuk menarik bantuannya? Nah, sekarang bank apa saja yang telah melakukan penyaluran bantuan PKH selama ini? Hai, bagaimana kabar sahabat sosial? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, aktivitasnya dilancarkan. Oke, sebelum kita masuk pada intinya, saya ingin mengajak kalian untuk menyumbangkan like pada video ini. Karena jika video ini tembus 1000 like dalam 2 hari, saya akan bagikan pulsa senilai Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Caranya silahkan subscribe channel ini, berikan komentar positif dan sertakan nama Instagram kamu. Oh ya, untuk pengumuman pemenang, jika target tidak tercapai akan saya umumkan di Instagram saya, Nurham SDQ. Silahkan di follow. Oke sahabat sosial, kali ini saya mau membahas tentang bank apa saja yang telah menyalurkan bantuan PKH selama ini. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan seputar bank apa saja yang mencairkan bantuan PKH, makanya saya pikir perlu membahas hal yang cukup penting ini. Nah, sahabat sosial, ada 4 bank yang selama ini menyalurkan bantuan PKH. Bank apa saja? Simak terus videonya. Mari kita budayakan menonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham dalam setiap informasi yang kami sajikan. Namun sebelum kita lanjut videonya, untuk kalian yang suka informasi update seputar bantuan sosial pemerintah dan bingung cara dapat informasinya di mana, karena sudah banyak informasi yang tidak jelas, tak perlu khawatir. Channel ini sudah lengkap membahas banyak informasi bantuan sosial pemerintah. Itu mulai dari A sampai Z. Mulai dari cara dapat, cara daftar, hingga jadwal penyaluran bantuan. Seperti bantuan PKH, BBNT, BST, KIS, KIP, hingga KIP kuliah. Itu sudah yang saya bahas pada channel ini. Untuk kamu yang baru gabung atau sudah bolak-balik sana sini dan belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update. Nah, kenapa update? Karena saya merupakan salah satu pendamping atau SDM program Keluarga Harapan yang alhamdulillah sampai hari ini masih aktif. Saya juga merupakan salah satu konten kreator yang membahas seputar bantuan sosial pemerintah maupun aktivitas-aktivitas program Keluarga Harapan di lapangan. Makanya saya ulang, silahkan di subscribe karena kalian tidak akan rugi sama sekali. Ingat, subscribe itu gratis. Oke sahabat sosial, yang perlu kita ketahui bersama dulu adalah kenapa bantuan PKH selama ini disalurkan melalui Bank Himbara. Ini bertujuan untuk mengontrol, menghindari, dan mengurangi kegiatan-kegiatan penyimpangan selama ini. Kita ketahui ada banyak masalah dalam setiap penyaluran bantuan-bantuan pemerintah itu oleh oknum-oknum yang jahat dan yang tidak bertanggung jawab, baik itu pemotongan bantuan atau tindakan korupsi. Selain itu, penggunaan sistem perbankan ini itu untuk memanfaatkan keuangan digital untuk membantu dan mendukung perilaku-perilaku produktif. Nah, ini untuk memperluas inklusi keuangan. Ini juga untuk mempermudah penyaluran ragam bantuan pemerintah dalam satu kartu. Kita ketahui ada banyak bantuan-bantuan pemerintah seperti bantuan PKH, bantuan pangan non tunai, ini yang kita kenal sekarang dengan bantuan sembako. Bahkan penyaluran bantuan sosial tunai sekarang itu disalurkan melalui satu kartu, yaitu kartu merah putih atau kartu KKS. Jadi manfaat dari Bank Himbara dan kartu KKS itu digunakan untuk menyalurkan ragam macam bantuan pemerintah. Ini agar terhindar dari usaha-usaha menyimpan. Jadi kalau penerima yang dari tahun 2007 hingga tahun 2016 itu mungkin masih menerima bantuan PKH melalui kantor pos. Sekarang kita sudah menggunakan
menggunakan kartu KKS yang bisa ditarik melalui e-warung atau ATM. Jadi sahabat sosial tidak perlu antri berlama-lama. Terus apa sih kelebihan dari penggunaan kartu KKS? Atau apa sih kelebihan dari pencairan PKH melalui Bank Himbara? Nah, sahabat sosial sekalian, kelebihan dari pencairan atau penyaluran bantuan pemerintah melalui Bank Himbara adalah memenuhi 6 hal. Kita kenal dengan istilah 6 tepat bantuan sosial pemerintah. Yang pertama, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat target, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Nah, 6 kata tepat tadi lebih mudah untuk dikontrol. Misal nih, bantuan PKH ibu-ibu sekalian itu tidak ditarik atau tidak dimanfaatkan. Itu gampang kita kontrol. Pendamping sangat gampang mengetahui kalau ibu-ibu tidak memanfaatkan atau tidak menarik bantuan tersebut. Atau ibu-ibu misalnya narik bantuan sembako yang 200.000. Nah, itu yang bantuan setiap bulan, tapi tidak sesuai harga. Dikasih beras murah tapi harganya harga beras mahal. Ini lebih mudah untuk dikontrol oleh pendamping, baik itu pendamping PKH maupun pendamping sosial lainnya. Nah, untuk pelaporannya juga sangat mudah atau sangat memudahkan pendamping PKH di lapangan. Satu hal yang ingin saya ingatkan kepada sahabat sosial sekalian, untuk sementara bantuan PKH kalau sudah cair nantinya tidak usah disimpan-simpan dalam rekening. Langsung ditarik saja. Kalau misalnya kartu KKS sahabat sosial terblokir atau tidak bisa dipakai, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan ke pendamping. Atau sahabat sosial bisa langsung ke bank untuk memperbaiki kartunya sendiri. Nah, sekarang bank apa saja yang telah melakukan penyaluran bantuan PKH selama ini? Jadi untuk sementara itu ada 4 bank yang terhimpun dalam Himbara, yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Orang bank ini itu untuk mendukung penyaluran bantuan sosial non-tunai dengan tujuan mewujudkan ekonomi kerakyatan, inklusi keuangan, dan cashless society. Nah, terus apa saja yang telah dilakukan bank-bank ini selama menjadi penyalur bantuan-bantuan pemerintah? Pertama, kartu combo. Ini sudah banyak menjadi yang masalah. Nah, maksudnya bank ini berupaya untuk mengintegrasikan satu kartu untuk semua bantuan. Jadi ibu-ibu punya satu kartu untuk mendapatkan bantuan pemerintah, serta interkoneksi dan pembukaan agen-agen bank di desa maupun di kelurahan. Sejak tahun 2017 kemarin, kartu KKS sudah dimanfaatkan 6 juta penerima yang bergulir ke tahun 2018 hingga sekarang itu sudah mencapai 10 juta penerima PKH. Sedangkan untuk penerima BPNT atau bantuan sembako yang awalnya hanya 1,7 juta penerima dan tahun 2018 sudah mencapai 10 juta. Untuk tahun 2019 sampai sekarang ini ditargetkan mencapai 15 juta keluarga prasejahtera untuk mendapatkan bantuan sembako. Nah, dari tahun ke tahun pemerintah selalu menambah kuota penerima. Kurang perhatian apa lagi coba pemerintah selama ini? Makanya nyumbang like dan komentar positif untuk pemerintah, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara. Kita lanjut. Mungkin ada pernyataan atau pertanyaan seperti ini. Himbara kan tidak bisa akses ke semua daerah. Nah, maka dari itu simak dulu ini. Sampai saat ini Bank Himbara seperti Bank BNI, BRI, Mandiri maupun Bank BTN itu telah menyalurkan bantuan sosial non-tunai seperti PKH pada 511 kabupaten kota dengan total penerima 10 juta keluarga yang tersebar di seluruh Indonesia. Daerah mana saja coba yang tidak mendapatkan bantuan PKH? Ada. Bahkan tak satu pun kecamatan sekarang itu yang tidak punya penerima PKH. Nah, guna mempermudah proses transaksi bantuan ini, Bank Himbara telah membuka 18.920 cabang atau outlet yang tersebar di seluruh Indonesia, 60.992 ATM, dan bahkan 137.602 agen yang tersebar di desa kelurahan. Nah, bagaimana sahabat sosial? Kurang bersyukur apalagi kita ini? Sudah dapat bantuan, sudah dipermudah penyalurannya, tapi kenapa masih ada ibu-ibu yang malas untuk menarik bantuannya?
Nah, ibu-ibu sekalian, kalau misalnya tidak tahu cara menggunakan kartu KKS-nya, silahkan langsung ditanyakan ke pendampingnya. Nanti pendamping yang bantu dan ajarkan untuk bagaimana proses transaksi di ATM maupun di agen. Oke, sudah cukup untuk video ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe.